Selamat berjumpa kembali dalam Land Audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 10 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kesedihan yang Keliru. Firman Tuhan terambil dalam Matius 17 ayat 22 sampai dengan ke-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-murid itu pun sedih sekali. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana bergembira dengan benar, dan kami pun belajar bagaimana sedih dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Sebuah pemahaman hidup yang sangat umum dikenal oleh setiap kita, bahwa hidup ini adalah penuh dengan suka dan duka. Hidup ini penuh dengan lika dan liku. Hidup ini penuh dengan situasi jatuh dan bangun. Lalu kita mendefinisikan apa yang namanya suka, apa yang namanya kemudian kegembiraan, apa yang namanya itu kesenangan, dan apa yang namanya itu kesedihan, apa yang namanya itu musibah, apa yang namanya itu duka, apa yang namanya disebut dengan jatuh. Kita mengelompokkan sesuai dengan penafsiran kita. Kita punya pemahaman yang sangat umum, yang disebut dengan suka, yang disebut dengan bangun, yang disebut dengan berhasil, adalah segala sesuatu yang menyenangkan hati kita. Kalau kita kemudian kategorikan dengan satu kata, yaitu mendapat semua hal baik menurut pemahaman kita. Kalau kita bertambah kaya, berarti mendapat semua yang baik. Kalau kita kemudian berhasil dalam apa yang kita mimpikan, apa yang kita cita-citakan, maka kita masukkan dalam kategori itu sebagai sebuah kebahagiaan. Tetapi kalau berbicara tentang musibah, kesulitan, apalagi ucapan yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Anak manusia di sini adalah Kristus dalam huruf besar. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Kalimat dibangkitkannya sendiri sudah tidak lagi sesuatu yang menarik buat murid-muridnya. Tetapi ayat yang dikata akan diserahkan kepada anak manusia, dan mereka akan membunuh Yesus. Maka ini dianggap sebagai berita buruk. Maka ini dianggap sebagai berita kedukaan. Maka ini dianggap sebagai berita yang tidak pernah menyenangkan dalam hidup. Karena konsep manusia tentang yang namanya keberhasilan hidup sama dengan konsep pada umumnya manusia. Kerugian, kematian, apalagi kematian, dengan tidak kemudian membahas dulu, meneliti dulu, mengapa Yesus harus mati. Tapi dalam pandangan para murid dan manusia pada umumnya, kematian itu sesuatu yang dihindari. Kematian itu sesuatu yang dianggap sial. Kematian itu merugikan. Kematian itu tidak ada keuntungannya sama sekali. Pada titik penilaian yang seperti demikianlah, maka kematian dianggap oleh kita dan oleh murid-murid sebagai sesuatu yang kerugian. Tetapi sewaktu kita melihat yang namanya duka, yang namanya penderitaan, yang namanya kejatuhan, yang namanya kematian, tatkala dibalik semuanya itu ada tujuan agung, ada efek yang luar biasa yang menyebabkan kita diselamatkan, yang menyebabkan kita ditebus. Karena kematian Kristuslah yang membuat seluruh dosa manusia itu ditanggung oleh dirinya. Seluruh manusia yang pernah terlahir dulu, sekarang, dan akan datang, selesai urusannya di bawah kematian Kristus Yesus, maka dosa kita tersalibkan di dalamnya. Apakah ini sebuah berita sukacita? Apakah ini sebuah berita kemenangan? Apakah ini sebuah berita yang membahagiakan? Tentu bagi orang-orang sebagaimana penjelasan di awal, bahwa itu sesuatu yang merugikan. Karena itu hanya menguntungkan orang lain, tidak menguntungkan dirinya sendiri. Konsep manusia adalah tatkala itu menguntungkan orang lain, tidak menguntungkan dirinya sendiri, maka itu dianggap kerugian. Sehingga orientasi hidup manusia, yang namanya suka, yang namanya kesenangan, yang namanya bahagia, yang namanya keberhasilan, semata-mata kalau menguntungkan dirinya sendiri. Buat Kristus sendiri tentu apa yang diuntungkan. Kalau kita bicara tentang hitung untung dan rugi, Dia Allah jadi manusia, sudah jadi manusia kemudian dihina, kemudian dikejar-kejar, menderita, kemudian disalibkan, dipakukan, diludahi, dipukul kepalanya dengan bulu, diolok-olok,
Apa yang menguntungkan bagi Tuhan Yesus? Tidak ada yang menguntungkan, dan itu kalau secara ukuran manusia, Yesus itu benar-benar dipermalukan oleh manusia berdosa. Tidak ada satu rasa sakit hati. Yang melingkupi Yesus secara menyeluruh adalah rasa cinta dan kasih kepada setiap kita masing-masing, agar kita mendapatkan keselamatan di dalam namanya. Lalu itu merugikan siapa? Secara unsur hitungan manusia, merugikan Tuhan Yesus. Tapi menguntungkan orang banyak. Kita mendapatkan janji keselamatan, kita mendapatkan jaminan hidup kekal. Dan murid-murid tidak mencatat kalimat berikut. Dia yang pada hari ketiga setelah dibunuh akan dibangkitkan. Maka murid-muridnya itu hatinya sangat sedih sekali. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar tentang apa konteks ini dalam aplikasi dalam kehidupan kita. Maka secara umum, kalau kita kemudian menghadapi berbagai macam hal yang sifatnya kita dirugikan, kita berjuang untuk orang-orang yang kita kasihi, kita berjuang untuk orang-orang yang kita cintai. Khususnya kalau kita sadari sebagaimana orang tua kita. Tidak pernah orang tua kita setelah kita dewasa kemudian menjabarkan, memaparkan semua tulisan tentang hutang kita kepada orang tua kita. Minum susu, makan ke dokter, sekolah, lalu kemudian beli berbagai macam perlengkapan dan segala sesuatu, lalu diminta bayar. Tidak ada. Perjuangan orang tua adalah semata-mata semuanya demi kebaikan. Tetapi memang ada keluarga-keluarga zaman sekarang yang memang tidak mau memilih tidak menikah karena tahu menikah itu sebuah pengorbanan dari orang tua kepada anak. Dan itu berarti menghabiskan seluruh masa hidup orang tua. Sebagian orang memilih tidak menikah, maka itu adalah pilihan sikap dia yang perlu kita hormati. Tetapi kalau berbicara sebagai orang tua, maka perjuangannya, kesenangan orang tua, kebahagiaan orang tua, dia sudah tidak lagi memikirkan penderitaannya dia. Dia memikirkan dampaknya untuk hidup setiap anak-anaknya. Agar anak-anak tumbuh kembang dengan baik, anak-anaknya tumbuh dan berjalan dalam hidup yang benar, tidak salah jalan, tidak salah langkah. Maka seluruh perjuangannya, air matanya, keringatnya, umurnya, masa-masa mudanya, semuanya diserahkan buat anak. Tidak pernah orang tua itu menyesal selama anak-anaknya tumbuh dengan baik. Kalau kita berbicara tentang apa yang dimaksud dengan kesedihan, maka kita melihat kesedihan yang tertinggi adalah kalau kita hidup sampai kita mati, kita jadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Semua apa yang kita dapat hanya buat diri sendiri. Kita tidak pernah melakukan hal-hal yang indah dan benar. Lalu kita merasa sedih. Tetapi yang kesedihan terbesar dalam hidup kita adalah kalau kita selama hidup tidak pernah berkarya seperti Yesus, tidak pernah menyumbangkan segala sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Allah dan untuk memberkati orang banyak. Dengan demikian sahabat seperjalanan, menjadi sedih, menjadi berbangga, menjadi bersuka cita adalah pilihan hidup kita. Tergantung bagaimana kita menilainya. Tetapi sewaktu kita berjalan bersama dengan Yesus, sesungguhnya kalau kita bisa berjuang sampai mati untuk kemuliaan Allah, untuk memberkati banyak orang, maka itu adalah kesukacitaan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, biarlah kita terus bersuka cita karena kita hidup berjuang untuk kemuliaan Allah. Amin.